Anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah ya. Bu Wuri belum bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Anak-anak perhatikan penjelasan matematika tryout Kabupaten 1 nomor 31 sampai dengan 40. Nomor 31. Banyak simetri lipat pada bangun tersebut ada. Jawaban yang benar adalah 1. Simetri lipat. Simetri lipat merupakan banyaknya lipatan pada suatu bangun datar di mana titik sudutnya bertemu dengan titik sudut yang lain, tetapi dengan bagian yang pas dengan lipatannya. Perhatikan garis merah. Ya, garis merah tersebut merupakan simetri lipat. Karena jika dilipat sesuai garis merah, maka akan menutup sisi kanan dan kiri sama. Titik sudutnya saling bertemu. Sedangkan garis hijau bukan merupakan simetri lipat. Perhatikan bagian yang dilingkari kuning dan pink. Jika dilipat atas ke bawah, maka bagian kuning tidak akan menutup sama atau titik sudutnya tidak akan bertemu antara bagian yang dilingkari kuning dan yang dilingkari warna pink. Jadi, bangun ini memiliki satu simetri lipat, yaitu yang ditandai dengan garis merah. Nomor 32, bangun gabungan. Di situ ada bangun trapesium dan juga bangun persegi, di mana tinggi bangun gabungan tersebut adalah C. C memiliki panjang 28 cm, sedangkan A yang merupakan sisi persegi memiliki panjang 3/7 dari C. Dan bagian B lebih panjang 23 cm dari A, atau bisa dituliskan B sama dengan A ditambah 23 cm. Mari kita hitung luas gabungan bangun datar tersebut. A sama dengan 3/7 C. Kita kalikan 3/7 dengan 28. Ada 12 cm. Setelah kita hitung A, kita hitung B. B sama dengan A ditambah 23 cm. A 12 cm ditambah 23 cm ada 35 cm. Sekarang kita hitung tinggi trapesium. Tinggi trapesium adalah C dikurangi sisi persegi, yaitu 28 cm dikurangi dengan 12 cm. Ada 16 cm. Kemudian kita hitung luas persegi. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, sama dengan 12 dikali 12. Ada 144. Setelah kita hitung luas persegi, kita hitung luas trapesium dengan rumus sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali tinggi trapesium. Sisi atas sama panjangnya dengan sisi persegi, yaitu 12 cm, ditambah sisi bawah yaitu B 35 cm, dibagi 2 dikalikan tinggi trapesium 16. Hasilnya 376 cm persegi.
Kemudian kita hitung luas bangun gabungan. Kita jumlahkan luas persegi dengan luas trapesium yang tadi sudah kita hitung. Luas persegi 144 cm persegi ditambah 376 cm persegi. Hasilnya 520 cm persegi. Soal nomor 33. Tabung A berisi air penuh. Sebagian air tersebut dituang ke balok B sampai tinggi air di tabung A menjadi 16 cm. Berapakah tinggi air di balok B? Yang pertama, kita cari volume air yang dituang ke balok B. Caranya, luas alas kita kalikan dengan tinggi air yang dituang. Luas alas rumusnya adalah P dikali R dikali R. Sedangkan tinggi air yang dituang adalah tinggi tabung dikurangi dengan tinggi air setelah dituang. Luas alas 22/7 dikali 14 dikali 14. Sedangkan tinggi air yang dituang adalah 48 cm yang merupakan tinggi tabung dikurangi 16 cm, yaitu tinggi air di tabung A setelah dituang. Hasilnya 19.712 cm3. Kemudian kita cari tinggi air pada balok B, yaitu volume air yang dituang dibagi luas alas balok. Volume air yang dituang tadi sudah kita hitung, 19.712 dibagi luas alas balok. Luas alas balok yaitu 32 cm dikali 28 cm. Hasilnya 22 cm. Nomor 34. Mencari modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Kita hitung masing-masing nilai. 73 5 kali muncul, 76 4 kali muncul, 83 6 kali muncul, 86 5 kali muncul, 93 ada 3 dan 96 ada 5. Maka yang paling sering muncul adalah nilai 83. 83 merupakan modus nilai PTS. Nomor 35. Mencari rata-rata berat mangga setiap karung. Rata-rata merupakan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan semua data yang ada di data di atas. Kemudian dibagi banyaknya data sejumlah 16. Hasilnya 99,25. Nomor 36. Diagram lingkaran. Jumlah semua ternak kita jumlahkan, ada 300 ekor. Kita cari masing-masing persenan setiap jenis ternak. Ayam, caranya banyak ayam 90 ekor dibagi jumlah semua ternak 300 ekor dikalikan 100%, ada 30%. Angsa, banyak angsa 75 ekor dibagi jumlah semua ternak 300 dikalikan 100%. Begitu juga dengan bebek, kelinci, dan kambing. Data yang paling tepat adalah tabel. Sesuai tabel adalah diagram lingkaran berikut ini. Anak-anak perhatikan bagaimana mencari persenan setiap jenis ternak.
Modus kegiatan ekstrakurikuler SD Mulia. Kita jumlahkan dulu setiap ekstrakurikuler berapakah siswa yang mengikuti secara total. Kita jumlahkan voli laki-laki dan perempuan dari kelas 3 dan 6 ada 78, tari 87, batik 76, dan taekwondo 67. Maka modusnya adalah tari, diikuti oleh 87 anak. Nomor 38. Mencari pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang sesuai adalah selisih hasil panen tahun 2016 dan 2019, yaitu 100 ton. Panen 2016 kita jumlahkan padi 200, kemudian jagung 350, ada 550 ton pada tahun 2016. Sedangkan panen 2019, padi ada 400 ton, sedangkan jagung ada 250 ton. Hasilnya 650. Kita kurangkan 650 dengan 560. Hasilnya adalah 100 ton. Nomor 39. Rata-rata nilai ulangan susulan ketiga anak. Kita cari terlebih dahulu nilai susulan ketiga anak. Caranya, jumlah nilai dari 28 anak dikurangi nilai 25 anak. Sebelum ada yang mengikuti susulan, jumlah anaknya adalah 25, ditambah 3 anak mengikuti susulan, sehingga ada 28 anak. Nah, jumlah nilai 28 anak ini kita kurangkan dengan jumlah nilai 25 anak. Caranya, nilai 28 anak adalah 28 anak dikali rata-ratanya, yaitu 78,5. Kemudian dikurangi jumlah nilai 25 anak, yaitu 25 anak dikali rata-rata 25 anak, yaitu 80. Jadi 28 anak dikali rata-ratanya, 25 anak dikali nilai rata-ratanya, hasilnya 198. Setelah kita cari nilai susulan 3 anak, lalu kita cari rata-rata ulangan ketiga anak. Caranya, nilai susulan 3 anak dibagi jumlah anaknya yang mengikuti susulan. Jumlah nilai 3 anak tadi sudah kita hitung, 198 dibagi 3. Karena yang mengikuti ada 3 anak yang mengikuti susulan, hasilnya 66. Nomor 40. Berdasarkan diagram tersebut, banyak siswa kelas 6 yang mendapat nilai di bawah rata-rata adalah. Caranya, kita cari rata-rata nilai, yaitu dengan jumlah seluruh nilai dibagi banyak anak. Kita cari siswa laki-laki dan siswa perempuan yang mendapat 66. Perempuan ada 1, laki-laki ada 1 dan perempuan ada 2. Jadi yang mendapat 66 ada 3. 3 dikali 66 ditambah yang mendapat nilai 70. Laki-laki ada 2, perempuan ada 2. 4 dikali 70. Yang mendapat nilai 78, laki-laki ada 5, perempuan ada 3, jumlahnya 8. Lalu kita kalikan dengan 78. Yang mendapat nilai 82, laki-lakinya 2, perempuannya ada 4, jumlahnya 6 anak. 6 anak kita kali 82. Kemudian yang mendapat nilai 89 ada laki-laki 1 anak dan perempuan 3 anak. Ada 4
kita kalikan dengan 89. Lalu kita bagi jumlah semua siswa. Jumlah semua siswa tadi keseluruhan ada 3 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4. Anak-anak perhatikan. Setelah kita hitung, kita kalikan, kita jumlah, lalu kita bagi dengan jumlah anak, ada 25. Rata-ratanya 78. Setelah kita tahu rata-ratanya 78, maka kita jumlahkan berapa anak yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Nah, di situ yang di bawah 78 yaitu nilai 66 dan 70. 66 tadi ada 3 anak, sedangkan yang mendapat nilai 70 ada 4 anak. 3 ditambah 4 ada 7 anak. Cara kedua untuk mengerjakan soal tadi dengan tabel, kita masukkan datanya, nilainya kita masukkan. Ada 66, 70, 78, 82, 89. Kemudian banyak siswanya kita masukkan. Yang mendapat 66 ada 3, yang mendapat 70 ada 4, yang mendapat 78 ada 8, yang mendapat nilai 82 ada 6 anak, dan yang mendapat 89 ada 4 anak. Kita jumlahkan banyak siswa, semuanya ada 25. Kemudian pada tabel selanjutnya ada selisih dengan nilai terendah. Kita cari selisih dengan nilai terendah. Di situ nilai terendah adalah 66. Maka kita kurangkan. 66 dikurangi 66 ada 0. 70 dikurangi 66 ada 4. 78 dikurangi 66 ada 12. 82 dikurangi 66 ada 16. 89 dikurangi 66 ada 23. Setelah kita cari selisih dengan nilai terendah, kita kalikan banyak siswa dengan selisih yang sudah kita hitung tadi. 3 dikali 0, 0. 4 dikali 4, 16. 8 dikali 12, 96. 6 dikali 16, 96. 4 dikali 23, 92. Kita jumlahkan hasil perkalian tadi dari 0 sampai dengan 92, ada 300. Lalu nilai terendah kita masukkan 66 ditambah jumlah dari banyak siswa dikali selisih tadi ada 300 dibagi jumlah semua siswa ada 25. 66 nilai terendah, jumlah hasil perkalian dengan selisih 300 dan dibagi jumlah anak 25. 66 kita tambahkan dengan hasil 300 dibagi 25 ada 12. Rata-rata kita hitung ada 78. Nah, sama seperti yang tadi. Kita cari jumlah anak yang mendapat nilai di bawah 78, yaitu 66 dan 70.